Hai boloku, Assalamualaikum, ketemu lagi dalam kisah kasus. Indrani yang memiliki nama asli Poribora, lahir pada 22 November 1972 di Guwahati, Assam, India. Ia yang berasal dari keluarga sederhana, namun dikenal sebagai siswi yang pintar di sekolahnya. Setelah masa remajanya, ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Siddhartha Das, di mana kemudian mereka berdua memiliki dua anak yang lahir di luar nikah, yaitu Sina yang lahir pada 1987 dan Mikhail 1988. Namun, pada tahun 1989, Indrani memutuskan untuk merantau ke Shillong. Ia ingin mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengusaha sukses. Demi mewujudkan mimpinya itu, ia rela tinggal jauh dari Siddhartha dan anak-anaknya. Indrani yang kemudian mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Tiba-tiba, ia memutuskan hubungan dengan Siddhartha, ayah dari anak-anaknya. Bahkan, Indrani menyerahkan semua urusan Sina dan Mikhail kepada kedua orang tuanya di kampung, karena dia tidak mau tahu lagi tentang mereka. Selanjutnya, Indrani pindah ke Kolkata, atau yang dulu bernama Calcutta, sebuah kota pelabuhan penting di India yang merupakan ibu kota Benggala Barat. Indrani yang semakin hari semakin cantik dan anggun, berhasil mendirikan perusahaan kecil bernama Ink Service di kota itu. Setelah perusahaan berdiri, Indrani mulai sering menghadiri pesta-pesta elit guna memperluas pengaruhnya di dunia bisnis. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pengusaha kaya bernama Sanjeev Khanna. Ia berhasil menarik perhatian sang pengusaha dan menjadi orang istimewa dalam hidup sang pengusaha. Setelah berhubungan selama beberapa tahun, pada tahun 1993, Sanjeev resmi menikahi Indrani. 4 tahun kemudian, mereka berdua akhirnya dikaruniai seorang putri bernama Vidhi. Namun, sayangnya pernikahan Sanjeev dan Indrani juga tidak bertahan lama ketika pasangan itu memilih bercerai pada tahun 2002 karena alasan ego masing-masing yang sama-sama tinggi. Setelah bercerai dengan Sanjeev, Indrani pindah ke Mumbai yang merupakan kota terbesar di India. Sama seperti sebelumnya, Indrani rajin datang ke pesta-pesta yang biasanya dihadiri oleh para pejabat tinggi dan para kaum elit. Kali ini, ia bertemu dengan Peter Mukherjee, seorang duda kaya dengan 2 anak yang telah dewasa dari pernikahan sebelumnya. Peter kala itu menjabat sebagai Chief Executive Officer untuk perusahaan media Star India, adalah orang yang cukup terkenal di masyarakat luas. Indrani menikah dengan Peter pada tahun yang sama setelah ia bercerai dari Sanjeev. Namun, Indrani menyembunyikan satu hal kepada Peter, bahwa sebenarnya ia memiliki 2 anak di luar nikah sebelumnya. Indrani khawatir itu akan mempengaruhi pandangan Peter terhadapnya dan juga terhadap reputasinya sebagai pengusaha terkenal. Kabar pernikahan Indrani pun sampai ke telinga orang tuanya yang berada di desa. Sudah bertahun-tahun, Indrani tidak pernah lagi menghubungi mereka, apalagi menanyakan kabar Sina dan Mikhail anak-anaknya. Keluarga yang menyadari bahwa Indrani sekarang sangat kaya. Ayah Indrani menghubunginya untuk meminta bantuan keuangan dan demi membiayai pendidikan Sina dan Mikhail. Indrani mulai tergerak hatinya. Ia setuju dan memilih untuk mengirim Mikhail untuk belajar di luar negeri, sementara Sina putrinya dibawa untuk tinggal bersamanya di kota Mumbai. Namun, sebelum berangkat, ada satu syarat yang diberikannya untuk Sina, dan mau tidak mau, Sina harus setuju dengan syarat itu jika benar-benar ingin ikut sang ibu. Dia dipaksa oleh Indrani untuk nantinya diperkenalkan sebagai adik tirinya, bukan sebagai putri kandungnya. Sina sedih mendengarnya, namun ia bisa apa? Pada sang ibu ia berkata, "Baiklah Bu, aku menurutimu." Kedatangan Sina disambut dengan baik oleh Peter dan Vidhi, anak dari pernikahan Indrani dengan Sanjeev yang ternyata telah lebih dulu tinggal bersamanya di Mumbai. Pada tahun 2008, Rahul Mukherjee yang merupakan putra sulung Peter dari istri pertamanya datang mengunjungi rumah ayahnya, dan di sanalah ia mulai bertemu dengan Sina. Singkat cerita, keduanya kemudian saling jatuh cinta dan menjalin hubungan diam-diam sebagai sepasang kekasih.
Namun, hubungan Rahul dan Sina ditentang dengan keras oleh Indrani begitu ia tahu hubungan kedua anak itu. Apalagi saat Indrani mengetahui bahwa Sina telah mengingkari janjinya dengan memberitahu Rahul tentang identitas aslinya, bahwa ia sebenarnya bukan adik tiri Indrani, namun putri kandung Indrani. Indrani sangat murka. Ia mengatakan pada Sina bahwa ia tidak akan mendapatkan warisan darinya. Indrani pun berkata akan mewariskan semua kekayaannya kepada Vidi. Sina yang tak mau mengalah pun balik mengancam sang ibu untuk mengungkapkan semuanya ke publik jika itu terjadi. Dan Peter, suami Indrani yang juga ayah dari Rahul, ternyata sudah mengetahui status Sina sebagai anak kandung Indrani dari penjelasan Rahul. Peter yang sesungguhnya kecewa dengan Indrani, namun ia masih bersabar. Dan Peter mengatakan pada Rahul, ia menyetujui hubungan mereka. Pada Oktober 2011, Rahul berhasil bertunangan dengan Sina, pujaan hatinya. Indrani yang kini menjabat sebagai Chief Executive Officer Ing Media Company yang ia dirikan bersama Peter, menyadari bahwa Sina putrinya kini menjadi ancaman nyata dalam hidupnya. Maka, pada 24 April 2012, tak seperti biasanya, tiba-tiba sikap Indrani berubah. Ia mengundang Sina untuk makan malam bersamanya. Dan keesokan harinya lah, Sina mulai gagal ditemukan dimanapun. Berkali-kali Rahul mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban apapun. Hingga suatu ketika, Rahul menerima pesan teks dari Sina yang tiba-tiba meminta untuk mengakhiri hubungan dengan alasan karena dia sudah memiliki pria lain. Rahul curiga dengan isi pesan itu. Ia tidak puas dan mencoba meminta penjelasan dari Indrani sang ibu sebagai orang terakhir yang terlihat bersama Sina sebelum tunangannya itu menghilang. Rahul merasa sulit untuk percaya ketika Indrani mengatakan kepadanya bahwa Sina telah pergi ke Amerika Serikat dengan kekasih barunya yang lebih kaya raya. Rahul dan Mikhail, adik laki-laki dari Sina, segera membuat laporan pada polisi tentang raibnya Sina. Namun, polisi tidak menyelidiki lebih lanjut karena menurut mereka itu lebih merupakan masalah pribadi. Sebulan kemudian, tepatnya pada 23 Mei 2012, warga di desa Gagode Budruk menjadi gempar ketika mencium bau yang sangat busuk yang berasal dari kawasan hutan di dekat desa mereka. Setelah diperiksa, mereka menemukan tubuh manusia yang sudah tidak lengkap dan sulit dikenali tertanam di kuburan dangkal di hutan itu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun berlalu. Baru pada tahun 2015, petugas mulai memata-matai seorang sopir pribadi yang bekerja untuk Indrani, bernama Shamfar Rai. Shamfar yang kemudian ditangkap karena kepemilikan senjata ilegal. Nah, ketika dalam pemeriksaan petugas lebih lanjut, Shamfar membuat pengakuan mengejutkan bahwa pada 2012 dia telah membuat Sina menghilang untuk selamanya. Shamfar mengungkapkan bahwa Indrani adalah dalang di balik semuanya. Menurut keterangannya, orang lain yang menjadi kaki tangan Indrani dalam aksi itu adalah Sanjeev, mantan suami Indrani, ayah kandung dari Vidi. Sanjeev yang telah dipengaruhi Indrani khawatir jika Vidi tidak akan mendapatkan harta apapun dari Indrani jika Sina berhasil menikah dengan Rahul kelak. Indrani mengatakan pada Sanjeev, kemungkinan Rahul akan mewarisi harta dan perusahaan sang ayah, Peter. Indrani khawatir ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta Peter. Shamfar menceritakan, hari itu, pada tanggal 24 April 2012, Sina setelah makan malam bersama ibunya, kemudian Sina pergi bersama Sanjeev dan Indrani yang disopiri dengan Shamfar. Bersama mereka pergi dengan satu mobil. Sebenarnya saat itu Sina telah diberikan obat tidur sebelum dibuat benar-benar tak bisa bernafas lagi. Kemudian Sina dibawa ke hutan di dekat desa Gagode Budruk. Berdasarkan keterangan dari Shamfar inilah analisis forensik dilakukan kembali. Petugas akhirnya
berhasil memastikan bahwa tubuh yang membusuk yang ditemukan di Gagode Budruk pada 2012 lalu adalah benar-benar Sinabora. Indrani berhasil diamankan oleh petugas 4 hari setelah pernyataan yang diberikan sopirnya tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2015. Dan Sanjeev akhirnya dibekuk keesokan harinya setelah Indrani. Begitu pula dengan Peter yang diduga mengetahui rencana keji tersebut, juga ditahan pada 19 November 2015. Selain itu, ia juga menerima tuduhan penyelewengan uang perusahaan Ink Media yang ditransfer ke rekening bank HSBC di Singapura atas nama Sinabora. Indrani tidak pernah mengakui bahwa ia telah menghabisi Sina putrinya. Ia selalu mengatakan pada petugas bahwa Sina berada di Amerika Serikat, meskipun ia tidak pernah bisa membuktikannya. Sementara Sanjeev dan Peter mengakui telah terlibat dalam rencana yang didalangi Indrani tersebut. Shamvar, sang sopir yang ditempatkan di bawah tahanan CBI, telah diubah statusnya sebagai saksi utama di kejaksaan. Persidangan mereka baru dimulai pada 17 Februari 2017 yang mendakwa Indrani dan Peter telah bersekongkol dalam peristiwa yang menimpa Sinabora. Meskipun telah sama-sama berada di dalam jeruji besi, Indrani dan Peter akhirnya bercerai pada Oktober 2019. Singkat cerita, kisah menyedihkan yang dialami Sinabora ini menjadi berlarut-larut tanpa adanya vonis yang pasti pada para pelakunya. Meskipun para pelaku telah dijerat dengan pasal berlapis. Diduga karena mereka, orang-orang yang terlibat ini, adalah public figure di negara itu. Juga karena adanya wabah COVID-19 menjadi alasan kembali tertundanya persidangan. Bahkan Peter berhasil bebas dengan jaminan pada 20 Maret 2020 setelah 4 tahun ditahan. Sementara pihak CBI yang berwenang justru menyatakan menutup penyelidikan kasus tersebut pada 17 Agustus 2021. Dan Indrani alias Poribora, sang ibu dari Sinabora, berhasil dibebaskan oleh tim pengacaranya dengan jaminan pada Mei 2022 tahun ini. Dengan senyum sumringah, sang ibu yang telah berhasil menyingkirkan putrinya beberapa tahun silam ini, akhirnya bisa melenggang dengan bebas. Boloku, bagaimana menurut pendapat kalian kisah kasus kali ini? Apakah menurut kalian hukuman yang diterima oleh para pelaku sudah adil? Terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir. Jaga diri kalian, see you. Wassalamualaikum.